Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Video kali ini kita akan membahas Cloud Panel lagi. Kita akan melihat konfigurasi dari sisi backend ya. Oke, let's jump in. Oke, ini kita login dulu sebagai administrator ya. Oke, ini kita sudah berhasil login. Kita ke admin area ya untuk merubah backend dari sistem ini. Admin area pertama itu ada users ya. Di atasnya ada informasi tentang server kita. Di menu sebelah kiri pertama ada users. Ini kemarin sudah kita demokan ya. Menambah user ada 3 level user ya. User, admin dan site manager. Kemudian ke event, ini adalah log untuk melihat aktivitas yang terjadi pada server ini. Kemudian ada instance. Ini adalah daftar service atau layanan yang tersedia di server ini ya. Seperti terlihat ada MySQL untuk database, Nginx untuk web server, dan ada banyak versi PHP ya. Dari 7.1 sampai yang terbaru 8.2. Dan juga ada Redis server dan Varnish cache ya untuk cache website kita. Ya, itu saja. Di sini ada reboot dan kita bisa restart service-nya. Kemudian ada setting. Ini adalah alamat IP-nya. Ini mungkin dari sisi private IP-nya ya. Private IP. Kemudian ada time zone. Ini masih UTC ya. Seharusnya bisa kita setup dengan Asia Jakarta ya. Oke, ini kita simpan supaya waktunya menyesuaikan ya. Tahap selanjutnya adalah backup. Jadi di sini kita bisa melakukan backup dari sisi aplikasi dan sistem yang ada ya ke beberapa provider tertentu ya, ataupun clone atau untuk melakukan konfigurasi bukan ya, untuk melakukan backup dengan konfigurasi yang custom ya, misalnya ke server yang tidak terdaftar di sini misalnya. Nah, defaultnya adalah yang disarankan adalah karena di sini kita menggunakan AWS ya, Amazon, maka kita sebaiknya menggunakan Amazon S3 ya. Nanti di continue-nya ada pilihan apa ya, frekuensinya, kemudian waktu, kapan, kemudian nama paketnya. Jadi ini akan dibuatkan S3 paketnya langsung ya, dan ada pilihan region-nya di mana. Di sini adalah AWS key atau AWS secret yang kita ambil dari AWS IAM ya. Dari sini ada layanan namanya IAM. IAM ya. Manage access to AWS resource. Nanti kita buatkan semacam user begitu yang memiliki akses ke S3 ya. Untuk menulis, menghapus di S3. Ini sebelumnya nanti kita akan praktekkan ya. Ini kita previewnya dulu. Nama foldernya apa di S3 paketnya. Retensinya juga bisa kita atur berapa lama backup itu disimpan. Jadi nanti saat seminggu misalnya 7 hari, maka nanti di hari ke-8 backup yang baru masuk yang hari pertama backupnya akan dihapus. Dan bisa juga kita untuk melakukan exclude atau mengecualikan folder-folder tertentu atau file tertentu. Ini untuk Amazon S3, begitu juga nanti yang misalnya menggunakan DigitalOcean atau Google Drive atau yang lainnya. Misalnya DigitalOcean, continue, sama ya, ada access key sama secret key-nya. Google Drive juga seperti itu. Service akunnya berapa lama begitu.
Intinya adalah melakukan backup ya, melakukan backup ke luar sistem ini. Selanjutnya ada menu security. Ini adalah daftar firewall yang dimiliki oleh sistem saat ini. Nah, ini bisa kita atur ya. Yang sekarang adalah cloud panelnya bisa kita akses dari all IP ya. Seharusnya adalah spesifik IP tertentu ya untuk meningkatkan keamanan. Di tab berikutnya ada enable basic auth. Jadi nanti saat dibuka admin panelnya itu diminta dulu username dan password ya. Ini semacam firewall tambahan. Sementara kita nonaktifkan. Kemudian di bagian setting ini sepertinya untuk custom domainnya ya. Semacam reverse proxy-nya dari yang 8443 ini. Apakah kita, oh ya ini bisa sepertinya kita coba ya. Karena domain cloud panel ini sudah kita tambahkan di sini ya. Ke server ini. Jadi bisa kita setup Let's Encrypt-nya. Jadi kita menggunakan, ini HTTPS-nya masih belum ya. Kita coba langsung ini, yang ini save. Para hasil. Ini kita harus coba dulu sepertinya ya. cloudpanel.id. Oke. Sertifikatnya sudah Let's Encrypt. Cuma dia masih not secure ya. Oh, mungkin perlu dengan incognito. Kita coba incognito ya. Oke, sudah ya. Kita setup domainnya dengan SSL dari Let's Encrypt. Oke, untuk setting itu kemudian juga database server ya. Jadi ini database-nya adalah localhost. Ini bisa kita tambahkan database misalnya dari Amazon RDS atau ada server database lain yang bisa kita gunakan, dan bisa kita gunakan lebih dari satu ya. Jadi satu cloud panel ini punya 2 atau 3 database. Selanjutnya ada khusus ini untuk Amazon Service ya, karena kita menggunakan AMI atau Amazon Machine Image untuk AWS. Jadi sama, ada access key dan secret key ya. Ini untuk EC2 instant. Untuk melakukan pembuatan atau update AMI, ini bisa kita atur setiap jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam ya. Dan juga ada period time-nya, berapa lama backup dari AMI itu disimpan ya. Ini nanti akan muncul AMI yang sudah dibuat dari settingan ini. Ini nanti kita setup dengan backup ini ya, kita coba demokan. Dan yang terakhir adalah support ke websitenya. Ya. Oke, sepertinya begitu dulu ya untuk konfigurasi saat ini. Tadi yang kita demokan adalah dari sisi cloud panel custom domain-nya ya. Ini adalah sepertinya reverse proxy-nya. Terkait dengan backup dan AWS mungkin kita bahas di video berbeda ya. Supaya lebih clear aja, di sini kita lebih mengenalkan ke bagian admin area dari cloud panel ini. Yang bisa mengakses ini adalah user dengan level admin ya. Jadi kalau kita membuat user, kita harus setup role-nya admin, baru dia bisa melakukan konfigurasi ke admin area ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.